Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Menjemput sisa-sisa dari cerita. Kebetulan yang ini, saya administrasi di sekolah. Saya dari tadi nyariin mana nih pelang sekolahnya gitu. Saya coba cari-cari tahu, katanya di Depok ini ada satu sekolah yang memang sifatnya sosial ya. Iya. Terus ada pihak-pihak tertentu yang membantu mereka sampai akhirnya mereka sekolah. Kamu juga dulu sekolah di sini? Aku alumni di sini dari SD, sekarang udah masuk kuliah. Sekarang mau nggak temenin saya untuk ke sekolah itu? Kita ngobrol-ngobrol mau ya? Ya. Belok ke kanan ya? Iya. Tangan sunyi bersalam-salam. Emang pelangnya di mana sih? Ini dua, di sini satu. Dan harapan. Luar biasa ya, ini akses Margonda kan? Iya, di sana juga ada satu lagi yang di depan. Dari tahun berapa kamu bilang tadi? Dari kalau master sendiri berdirinya dari tahun 2000. Tahun 2000, oke. Itu pertama dari sekarang masjid. 25 tahun ya? Sudah ada 25 angkatan dong berarti ya? Kurang lebih. Wow. Nah di sini ada apa? Dari TK, SD, SMP? Ada dari SMP? PAUD, SD, SMP, SMA, paket C, paket A, paket. Ya, pokoknya paket itu ada yang malam, ada yang siang juga. Nah ini kontainer-kontainer apa nih? Ini SMP, Oh, ini sekolah SMP. SMP-nya. Wow. Sketsa apa Indonesia? Ini sekolahnya ternyata dari apa ya? Dari apa namanya? Kontainer. Kontainer. Ini luar biasa sekali. Enggak industrial banget loh, sesuai sama anak-anak zaman sekarang. Tahun berapa ini? Dari tahun 2000 nih? Kalau bangunan ini belum lama, cuman dari aku SMP udah kontainer. Kalau dulu dia masih kayak gubuk, bangunan-bangunan kayu gitu. Oke. Kalau untuk SMA-nya di mana? SMA di depan. Di depan ya? Oke, kita ke depan ya. Ikutin kita terus dong. Nah ini kan yang namanya kehidupan terminal pasti ada yang menghabiskan waktunya di luar daripada harus ngontrak apa segala macam. Mereka banyak yang tinggal di sini. Boleh, diperbolehkan. Oke. Halo, kalian anak-anak sekolah master juga ya? Oh, perkenalkan ini Paman Cowok. Paman boleh main-main ya ke dalam ya. Kalian udah pulang sekolah? Ini jam berapa nih? Jam 5 ya? Oke. Biasa sketsa apa Teh Afifah, kamu itu pernah bersekolah di sini? Aku dari SD di sini, SMP, SMA, kuliah juga dibantu dari sini. Oh, kamu udah kuliah? Iya, alhamdulillah. Selesai? Masih semester 5 beasiswa. Kuliahnya di Nurul Fikri. Nurul Fikri? Iya. Fikri ya? Iya. Wow. Oh, Mas Haji. Halo. Halo Sketsaper Indonesia, di sini imajinasi dari cerita rakyat bertemu berpadu dalam sketsa. Terus kamu di sini pengabdian lah? Iya, alhamdulillah udah mau 3 tahun. Dari pertama lulus, ternyata kan mau gapir dulu buat nggak kuliah dulu. Ternyata dari sekolah, ayo mumpung ada beasiswa, masukin, ajuin, akhirnya terima.
kamu nggak merasa minder gitu sama teman-temanmu? Mungkin di kampus kan ada yang secara ekonomi mapan. Sebenarnya Kamu pede-pede aja? minder, tapi harus dijalanin kan karena juga keluar jalur IPS. Aku ngambil sistem informasi. Oke. Dan awal-awal masih kayak ya udahlah gitu. Terus akhirnya alhamdulillah udah semester 5. Keren. Ini sekolah SMA-nya? Permisi. Iya. Ini SMA ya? Iya, ini SMA, ini kantor SMA, kantor paket. Oke. Sampai ke dalam ya, yuk. Pantengin kita terus. Ini makin ke dalam makin seru nih. Siapa yang nyangka ya? Kita tahu kan Margonda dengan kemacetannya. Ternyata di tengah kemacetan itu ada Sekolah. suatu kegiatan yang positif yang mungkin jarang diekspos sama media. Nah ini Oh, ini ya? SMA. Ini dipakai anak SD. Pakai SD ya? Berarti bergantian ya? Iya, kita di siangnya. Oke. Kita boleh ke situ ke tengah. Wow. Ini sekolah, ini kelas juga nih? Kelas semua. Ini kelas semua? Kita pakai kelasnya kontainer. Rata-rata satu kelas ada berapa? Satu kelas, karena kita kan dibagi dua. Karena terlalu banyak, sekitar 30 sampai 40 anak satu kelas. Oke. Rata-rata mereka kegiatan agama rata-rata muslim. Alhamdulillah tahun ini muslim semua. Oh, kalau biasanya yang beda agama gitu? Kita tetap samain, cuman kayak kalau di awal pelajaran kita ngaji dulu sekitar 1 sampai setengah jam. Yang non muslimnya kita jadwalnya kita majuin di jam pelajaran pertamanya. Tenaga pengajarnya sendiri tuh dari mana? Relawan. Relawan ya? Iya. Oh, nanti aku mau pengen ngobrol-ngobrol seru sih sama kepala sekolahnya. Oh, iya. Terus Paman taunya hari ini kita kedatangan sama Kang Rama. Nanti sekarang kita mau belajar sama Kang Rama, sama saya dan sama tim The Art of Public Speaking and Storytelling untuk belajar bicara, belajar komunikasi. Siap? Oke. Keren sih karena selain murid-muridnya yang butuh public speaking yang bagus buat di masa depan, guru-gurunya juga buat public speaking yang bagus buat ngadepin anak-anaknya, daya tarik anak-anaknya biar mereka nih semangat belajarnya mau, terus kalau diajar sama gurunya tuh didengerin bukan malah disepelein. Oke. Nah, menurut kamu nih yang kamu kan bersekolah di sini segala macam. Kendala terbesar anak-anak itu apa sih? Kadang mereka ini nggak suka sama gurunya yang diajar. Kayak dari segi pembawaan dia gurunya mengajar, terus segi kurang fokusnya mereka. Karena kan mereka di sini selain sekolah ada juga yang sambil bekerja. Oh, sambil bekerja malah. Nah, mereka tuh yang ada sekarang kan biasa ya. Kita tahu generasi kalian tuh generasi alpha ya. Itu kan sangat apa ya, anaknya banyak tuh terbukaan informasi segala macam. Kamu perhatiin anak-anak yang sekarang ini menjadi satu kendala atau gengsi atau apa mereka? Gengsi mereka memang tinggi, tapi kalau misalnya kita tekanin mereka kayak nggak perlu gengsi, terus kayak terbuka dirinya biar anak kan kalau kita gengsi kita nggak bakal maju, stuck gitu aja. Ini luar biasa nih, keren banget nih sekolahnya Setsapa Indonesia. Ikutin saya terus karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang ada terlibat di kegiatan sekolah master ini. Master itu berarti apa? Master itu singkatan dari Masjid Terminal. Masjid Terminal gitu. Sekarang terminalnya udah nggak ada ya? Terminalnya kan jauh sekarang. Udah jauh sekarang ya? Yang udah. Harusnya bisa lebih baik dari ini. Coba jangan males. Oke kawan-kawan, nah saya dulunya gitu dong. Halo Sketsaper Indonesia di sini Assalamualaikum semuanya. dari cerita rakyat bertemu. Saya Ahmad Fauzi. Peran dan warna Indonesia. Saya Cok Arat bersama kita jelajahi kisah-kisah unik dari pelosok negeri
menyapa generasi inspiratif dan menyaksikan bagaimana seni bisa menjadi jembatan lintas budaya, generasi serta menjadi harapan bangsa. Dari panggung kecil di sudut desa. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Sri Lestari, biasa dipanggil Bunda Sri. Saya di sini sebagai koordinator SMA atau kepala sekolah SMA-nya. Gitu. Saya di sini dari tahun 2010. Yang setahu saya ya, sejarahnya sih, sejarah ini berdiri itu dulunya pendirinya itu kan Pak Nur Rohim. Ya, Pak Nur Rohim itu berniat untuk mengumpulkan anak-anak pedagang asongan, anak-anak pengamen gitu, untuk supaya yang tidak sekolah jadi sekolah gitu. Yang tidak sekolah artinya yang dia tidak punya biaya untuk sekolah. Jadi dikumpulkan anak-anak itu, dijadikan satu, kemudian dibina. Nah, pembinaannya dulu masih di tempatnya itu masih di masjid yang ada di dekat terminal. Nah, makanya disebut master, masjid terminal. Oh, itu maksudnya sekolah master itu. Ya, awalnya mereka belajarnya di masjid terminal, cuma melingkar aja gitu Pak, pembinaan gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian berdirilah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. PKBM itu yang setara dengan setara dengan SD, SMP. Jadi paket A, paket B, paket C. Paket A itu SD, B SMP, C SMA. Dulu begitu PKBM awalnya, dibukanya paket. Kemudian seiring itu berdirinya tahun 2000. Tahun 2000. Nah, 25 tahun ya? Iya. Nanti tanggal 28 Oktober kita ulang tahun. Jadi awalnya PKBM, kemudian seiring berjalannya waktu ternyata memang kita dibutuhkan ya, terutama bagi anak-anak yang menengah ke bawah, kaum marginal lah ya. Nah, terus untuk meningkatkan lagi untuk yang khususnya yang usia-usia sekolah, didirikanlah sekolah terbuka. Nah, kayak yang ini, kalau ini kan SMA terbuka nih. Kalau yang paket itu bedanya SMA sama paket C. Kalau paket C kan setara SMA, tapi usianya beragam. Ada usia kerja, usia-usia yang kelewat sekolah. Itu paket C masuknya. Nah, kalau yang kita bina yang siang ini, yang siang sampai sore, itu yang SMA terbuka atau reguler ya. Nah, jadi usianya memang usia sekolah SMA. Kendalanya sih banyak ya Pak, terutama bagi para pengajar. Di sini itu kan namanya berbasis relawan ya, yang rela-rela aja gitu kan. Dulu apalagi dulu tidak ada insentif, tidak ada apa-apa gitu. Sementara anak-anaknya pun gratis, tidak dipungut biaya. Jadi memang sekolah ini diperuntukkan untuk kaum menengah ke bawah itu, memang tujuannya itu. Nah, dikarenakan itu maka yang tutor yang masih mengajar di sini itu adalah orang-orang pilihan kalau saya bilang ya, karena dari tahun 2010 ya itu berganti-ganti Pak yang ngajar, yang nggak kuat-kuat memental gitu ya, karena kan memang insentifnya awal-awal nggak ada karena kita relawan ya. Relawan itu maksudnya kalau ada donatur yang nyumbang baru kita dapet gitu, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Nah, untuk yang terbuka ini, yang SMA terbuka, makanya kita membuka SMA terbuka, kita menginduk dengan SMA negeri. Nah, dikarenakan menginduk kan dapat dana BOS tuh, walaupun yang mengelola induknya, jadi kita tidak bisa mengelola dana BOS itu ya, yang mengelola itu induknya. Nah, kita menginduk sekarang sih di SMA ITA Asof. Kalau dulu pernah sempat di SMA Negeri 11, SMA Negeri 4 gitu. Paling berapa persennya alhamdulillah dapat insentif dari jumlah anak yang menginduk di itu.
Itu. Wah, subhanallah, senang sekali pastinya ya. Kita juga kalau ada pelatihan-pelatihan, ada pendidikan untuk keguruan gitu, kita pasti terima, Pak. Apalagi itu gratis ya. Pasti kita tinggal nyiapkan waktu, tinggal nyiapkan SDM-nya gitu. Pasti senang sekali, Pak, gitu. Karena memang itu juga diperlukan buat kita. Dimana di master ini kita memposisikan master itu adalah sebagai rumah kedua bagi mereka ketika yang di rumah utamanya bermasalah. Apalagi untuk usia-usia SMA itu yang mendaftar ke sini rata-rata dari keluarga yang bermasalah, Pak. Masalahnya kan nggak jauh-jauh dari yang pertama sih ekonomi, ya karena ekonomi. Kedua karena perceraian orang tua. Terus karena ibu bapaknya sudah tidak ada, akhirnya dia tinggal sama neneknya, terus nggak bisa sekolah. Alhamdulillah dia bisa ke sini dengan gratis gitu kan. Terus ada juga yang broken home, macam-macam Pak permasalahannya. Kita bisa ngebaca mereka ketika dia baru daftar. Udah ketahuan kalau yang kelas 10 nih, kelas 10 masih kita masih mempelajari mereka. Jadi belum ada rasa PD-nya. Di kelas 11 dan 12 insya Allah udah lumayan jadi. Apalagi kita buat ini ya kayak OSIS ya, kayak semacam OSIS. Tapi kita namanya di sini BES. Konseling gitu. Bukan inian siswa, organisasi siswa. Kalau di SMA lain kan OSIS. Kalau di kita BES namanya, Badan Eksekutif Siswa Terminal. Oke, sketsa Indonesia. Beginilah kondisi sekolah master, sekolah yang didirikan dari ketulusan hati, bahwa banyak orang yang kurang beruntung daripada kita, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka tetap bertahan, mereka tetap perjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Saya dengar tadi cerita dari kepala sekolah bahwa lebih besar keinginan mereka sekolah daripada mereka tinggal di jalanan. Berarti sebenarnya anak-anak ini bukan karena malas atau tidak punya keinginan sekolah. Begitu dalam terasa perjuangan anak-anak itu untuk meruntuhkan ketidakpantasan yang mereka terima. Di sini saya banyak sekali mendapatkan hikmah dari orang-orang yang kurang beruntung. Kita juga dapat mendapatkan pelajaran. Sketsa Indonesia. Tetaplah semangat, karena jalan kita belum tentu berakhir dengan tidak sempurna. Teruslah bermimpi, teruslah bercita-cita, karena kita tidak mungkin diciptakan ke dunia ini hanya untuk tidak menjadi siapa-siapa. Saya Cok Arat Pulungan, ikuti kami terus di Sketsa Indonesia. Afifah, kos dong. Senang banget Paman bisa kenal sama kamu. Kamu terus semangat ya, Afifah ya. Paman sampai merinding, serius. Sawah di sawah, langit tinggal memeluk mereka. Oh, bocah tertawa di sawah, langit ada naskah, tak ada sandiwara. Nama saya Bambang Wahyudin. Kebetulan saya mengajar di seni dan budaya di sini, juga ngajar ekskul teater sebenarnya. Terima kasih buat teman-teman Rama Sastra Negara semuanya ya, timnya sangat menarik kegiatan ini buat anak-anak semua. Mereka bisa melatih kepercayaan diri, mental mereka ya, menambah banyak pengalaman yang baru lah, sesuatu yang baru ya. Tubuh mereka ya lebih luas, daya imajinasi mereka, kerjasama mereka ya, vokal, artikulasi. Jadi banyak hal yang juga bisa didapat sama anak-anak di sini. Gitu. Ya sebenarnya mereka semacam dilepas dari kerangkeng nih. Kalau menurut saya gitu. Jadi mereka nih kayak terkungkung kan selama ini kan, pikiran mereka, perasaan mereka, tubuh mereka ya. Dengan adanya workshop
mereka akan dibedah, dibongkar tuh. Tubuhnya harus bergerak, ya kan? Pikirannya juga harus terbuka, ya kan? Daya imajinasinya juga harus semakin bisa lebih berkembang. Ya harapan saya mudah-mudahan anak-anak ini bisa, ya sebenarnya nggak cukup sekali workshop itu ya, tapi udah lumayan lah mereka dapat ya. Kadang-kadang memang harus terus-menerus intens terus-menerus, apalagi kalau anak-anak ini bisa melatih dan bisa nambah wawasan nanti di luar, ya mungkin mudah-mudahan bisa lebih berkembang anak-anak ini. Bisa buat paling nggak buat job mereka nanti ya, jadi MC, jadi pembawa acara ya, misalnya seperti itu. Nama saya Bu Siti Arwah Nasution, mengajar di sekolah master, mengajar bahasa Inggris. Kegiatan ini saya sangat setuju ya, sangat setuju karena ini membantu anak untuk menemukan karakter dirinya, untuk mengeksplor kemampuannya, dan kalau ini kursus kan mahal ya, mahal pastinya ya, tapi dengan adanya pelatihan ini, jangankan anak-anak, saya sendiri juga sebagai relawan atau tim pengajar di sini merasa terbantu bahwa secara praktek rupanya seperti itu, karena selama ini kan taunya cuma secara teori aja ya, kita baca buku secara otodidak, tapi dengan ada praktek seperti ini mereka pun bisa praktek langsung. Apalagi kita ada event-event, kadang anak-anak tuh tidak berani untuk mengeluarkan ekspresinya ya. Tapi dengan ini kan ada latihan. Kalau bisa sih jangan cuma sekali, ya. Kalau bisa, terus terang sih kita di sini sangat berterima kasih ya dibagi pelatihan seperti ini untuk anak-anak. Insya Allah mereka pun akan merasakan manfaatnya karena merasa ya di luar mereka wah, tapi giliran di kelas hanya pada saat guru nggak ada mereka berkoar, giliran guru nggak ada suruh maju diem, kayak nggak bisa bicara. Halo, perkenalkan nama aku Fahwana Dina Azahra. Untuk acara kali ini seru banget sih, dan ya aku banyak belajar tentang gimana sih cara pernafasan yang baik jika kalau kita ngomong di depan orang atau kita public speaking. Dan harapan aku ke depannya untuk Tapsam ini, aku berharap untuk lebih banyak materi lagi dan lebih banyak waktu lagi agar aku bisa mendapatkan lebih banyak wawasan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irfan Saputra dan kalian bisa manggil aku Irfan. Nah, untuk acara yang ini aku belajar hal baru, kayak misalnya tuh ternyata public speaking tuh nggak cuma ngomong di depan. Nah, ternyata public speaking tuh kita harus mengintonasi nada kita dengan gerakan dan segalanya macam itu dah, ternyata lumayan banyak. Nah, jadi aku jadi paham gitu loh kalau public speaking tuh nggak cuman ngomong doang. Nah, untuk kedepannya sih aku harap aku bakalan bisa ngomong di depan secara langsung dan jelas gitu ke orang-orang. Nah, untuk acara ini saya berharap untuk kedepannya lagi bisa lebih berkembang lagi dan lebih berinovatif lagi. Itu aja sih. Aku disuruh maju sih tadi untuk memperkenalkan diri, tapi itu dengan pakai bisa dibilang pakai pernapasan yang bagus dan pakai gerak-gerak gitu. Nah, aku dijelasin juga. Nah, jadinya pas teks berapa kali aku tuh akhirnya bisa kalau ternyata tuh aku sepede ini untuk ngomong sama orang-orang. Ya, buat Sketsapa Indonesia, terima kasih atas motivasinya, ilmunya, dan lain sebagainya. Harapan saya apa yang Sketsapa sudah berikan ke guru-guru dan siswa Sekolah Master Indonesia bermanfaat buat kita ke depannya.